Bahkan, pengemudi truk pengangkut sapi yang satu ini bakal menyesal seumur hidup lantaran gagal mengemban amanah. Gara-gara supir gak sabaran, puluhan sapi siap potong ini pun jadi berhamburan seperti ini. Lagian, Pak supir juga sih. Udah tahu membawa muatan dengan beban seperti ini. Masih aja kebut-kebutan. Masih soal sapi. Kali ini cerita bermula dari kamera dashboard seorang pria, sebut saja namanya Catona. Meski nggak ngebut-ngebut amat, kayaknya si Catona sedang dirundung nasib sial tuh. Soalnya sapi jantan dan sapi betina ini sanggup membuat Catona merogoh kocek karena harus mengganti kaca mobil bagian depan. Semoga aja sapi yang ditabrak ini bukan untuk diekspor ke Indonesia ya. Satu lagi soal kelalaian supir. Gara-gara remblong, kecelakaan beruntun terjadi di sebuah jalan raya. Akibatnya, jalan raya pun dipenuhi buah apel seperti ini. Sayang banget ya buah apelnya. Kalau saja supirnya lebih hati-hati, kan gak mubazir begini. Loh, kok ada orang kabur dari mobil begini? Yuk, kita usut. Seorang pelaku kriminal sebut saja Dangki mengancam pemilik mobil dengan senjata api. Karena takut, si korban pun membiarkan Dangki membawa kabur mobil kesayangannya ini. Tapi coba lihat deh, bawa mobilnya kok nut-nutan begini. Ternyata si Dangki nggak paham cara mengendarai mobil dan akhirnya memilih melarikan diri. Memang pekerjaan yang paling membosankan, termasuk bagi pengantar pizza yang satu ini. Sebut saja topping. Setelah menunggu berjam-jam, pemesan pizza tak kunjung keluar. Topping pun emosi. Pizza yang seharusnya diantar dalam keadaan baik malah dikotori dengan ketombe dari kepala si topping. Tak lama, pemilik rumah akhirnya keluar rumah dan memberikan uang tips untuk si topping. Wah, kelakuan si topping memang keterlaluan. Pemilik rumah yang mengetahui kejadian ini dari kamera CCTV langsung mengadukan perbuatan topping kepada manajemen pizza. Sabar Pak, sabar. Kenapa jadi emosi begini ya? Begini nih ceritanya. Pria pengantar pizza sebut saja Cutbray baru saja mengantar satu loyang pizza ke rumah salah satu pelanggan. Usai mengantar pizza, si Cutbray emosi karena pemesan pizza tidak memberi uang tip. Makanya, biasakan untuk selalu bersyukur dengan gaji yang ada supaya nggak bete kalau nggak dapat uang tambahan. Pemirsa, masih ingat kan kejadian kuda ngambek yang ini? Bukan cuma di Indonesia aja kuda bisa uring-uringan. Di luar negeri pun kami punya rekamannya. Saat sedang asik mendengarkan musik, pengemudi mobil yang satu ini terkejut bukan kepalang. Lihat aja, gimana nggak kaget? Tahu-tahu ada kuda ngamuk di rodong mobil begini. Takut jadi sasaran, mobil ini pun langsung menjauh karena nggak mau jadi sasaran kemarahan si kuda berikutnya. Masih tentang kuda ngambek. Tuh, lihat aja. Kok bisa sih ada kuda lepas begini? Wah. Untung aja cuma nyenggol mobil. Kalau nyeruduk manusia kan bisa gawat tuh. Latar belakang sebuah toko perlengkapan untuk wanita. Kamera CCTV merekam seorang wanita, sebut saja Chunlai, yang ingin mencoba pakaian keluaran terbaru. Saat keluar dari dalam kamar pas, tubuh si Chunlai mendadak jadi gendut begini. Kok bisa ya? Perasaan tadi si Chunlai belum hamil deh. Usut punya usut, ternyata beberapa potong pakaian yang belum dibayar disembunyikan Chunlai di balik pakaiannya. Chunlai nggak sadar kalau aksinya sudah terekam oleh kamera CCTV. Cie, ngapain sih berdua-duaan di dalam lift sampai berjam-jam begini? Sampai-sampai mereka lupa tuh sama yang namanya makan dan minum. Ternyata, Marcona baru saja berkenalan dengan Marconi di dalam lift ini loh. Ya, mau nggak mau mereka harus bertegur sapa. Orang lift mendadak rusak begini. Setelah 1 jam gak ada pertolongan, Marcona dan Marconi coba membuka pasang pintu lift, tapi sia-sia.
Karena kecapean, Marconi sempat tidur-tiduran seperti ini. Si Marcona sempat beberapa kali melambaikan tangan ke arah kamera CCTV, tapi pertolongan tak kunjung datang. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya pertolongan pun datang dan Marconi pun langsung mengajak Marcona untuk makan bareng di kantin. Kejadian langka di dalam lift sudah berkali-kali terjadi. Banyak pengguna lift yang tidak menyadari kalau di atas kepala mereka terpasang kamera CCTV. Jadi kalau berkelakuan aneh seperti ini, ya sudah pasti tertangkap kamera pengintai. Kebanyakan orang merasa sendirian di dalam lift. Padahal kelakuan seperti ini akhirnya ditonton banyak orang juga kan? Komplotan perampok yang satu ini, sebut saja geng Pincuk, memang sedang frustasi berat. Berkali-kali geng Pincuk beraksi, berkali-kali pula mereka gagal mendapatkan uang dari mesin ATM. Akhirnya, kepala geng Pincuk memutuskan menyewa alat berat untuk membawa kabur mesin ATM. Aksi malam ini memang berhasil, tapi mereka nggak sempat berpesta tuh. Karena dalam waktu singkat, polisi sukses meringkus geng Pincuk. Jawir, sebut saja namanya begitu, tertangkap kamera CCTV sedang berpura-pura membeli 1 bungkus rokok. Kelakuan asli si Jawir muncul dengan menjarah beberapa bungkus rokok, lalu mencoba kabur. Aksi modal begini sudah diantisipasi oleh pemilik toko. Menggunakan sistem otomatis, seluruh pintu toko mendadak terkunci. Gak ada yang bisa keluar dan gak ada yang bisa masuk. Si Jawir panik, ia mencoba memecahkan pintu kaca, tapi sia-sia. Berkali-kali si Jawir mengerahkan seluruh tenaganya, tapi tetap aja gagal. Jawir tetap terkurung di dalam toko hingga polisi datang menjemput penjahat kambuhan ini. Seorang pria, sebut saja Codet, mengancam penjaga kasir dengan senapan laras panjang seperti ini. Tapi si Codet sempat tengah dengan meletakkan senjata andalannya ini di atas meja kasir. Secepat kilat, senjata pun berpindah tangan hingga si Codet pun lari ketakutan. Pemirsa, seorang pelaku kriminal, sebut saja Jin Jun, secepat kilat menodongkan senjata begitu ia memasuki minimarket. Jin Jun lagi kepepet dan berniat menguras uang di dalam mesin kasir. Ternyata ada seorang anggota polisi yang sedang berbelanja dan kejadiannya seperti ini deh. Hahaha, makanya jangan so jago deh. Wahai Jin Jun, ingat ya, di atas langit masih ada langit loh. Masih soal aksi kriminal yang gagal. Seorang pencopet, sebut saja Jongos, terekam kamera CCTV sedang memantau situasi dalam bus kota. Dengan cepat, Jongos mencoba merampas tas incarannya, milik seorang penumpang wanita. Saat mencoba kabur, ternyata pintu bus sudah tertutup rapat. Jongos pun pasrah hingga polisi datang menjemput. Niat si bundel untuk mencuri sepeda gagal total setelah korbannya melawan. Emang sih, mulanya si korban membiarkan bundel merampas sepeda kesayangannya ini. Setelah mengumpulkan nyali, si korban pun langsung memberi perlawanan sengit, hingga sepeda pun berhasil direbut kembali. Ini dia karyawan yang gak patut ditiru kelakuannya. Masa mobil bosnya dibakar begini? Pria bernama Tepos, sebut saja namanya begitu, baru saja dipecat oleh atasannya, hingga menyebabkan emosinya meluap. Akibat nekat menghanguskan mobil mewah miliaran rupiah ini, si Tepos harus berhadapan dengan hukum. Tadinya sih mantan bos mau memaafkan si Tepos, asalkan mau ganti rugi. Tapi dari mana bisa dapat uang miliaran? Kerjaan aja nggak punya. Hahaha. Masih soal
emosi yang berujung kerusakan mobil. Coba lihat kelakuan si Cakil. Masa mobil bagus dilumuri cat begini? Ternyata si Cakil baru saja patah hati dan melampiaskan emosi pada mobil mantan kekasihnya ini. Ngapain sih pakai frustasi segala? Seandainya Cakil menganut paham, mati satu, tumbuh 1000. Gak bakalan deh ada kejadian begini. Pemirsa, begini nih kalau si Dum Dum lagi mabuk. Burung gak salah aja jadi sasaran begini. Si burung berhasil mengelak, tapi si Boyong justru jatuh ke perlintasan kereta. Lihat juga nih kelakuan pemabuk yang satu ini. Sebut saja namanya Geger. Karena pengaruh alkohol, Geger terjatuh ke kolong kereta api. Untung aja kereta masih jalan pelan dan Geger berhasil diselamatkan. Masih di seputaran stasiun kereta tentang orang mabuk. Lihat, bawa badan sendiri aja udah gak kuat. Ya apalagi penyebabnya kalau bukan karena miras. Makanya biar tubuh sehat, jauhi minuman beralkohol ya. Kamera pengintai merekam aktivitas belanja seorang tunanetra di sebuah minimarket. Usai berbelanja, ia pun meletakkan barang belanjaan di kasir untuk proses pembayaran. Terjadi peristiwa yang mengejutkan. Petugas kasir mengambil 2 buah barang yang hendak dibayar, lalu menyembunyikannya di lantai. Padahal kedua barang ini tetap dicatat oleh kasir sebagai pembelian alias harus dibayar oleh pembeli. Usai membayar selesai, kasir langsung mengembalikan kedua barang tadi ke posisi semula. Wah, jahat banget sih. Ini sih namanya penipuan. Berkat rekaman kamera CCTV, si kasir langsung dipecat oleh pemilik toko sekaligus diserahkan ke kantor polisi. Pemirsa, wanita berbaju merah ini, sebut saja Sing Song, adalah pelayan di sebuah toko makanan. Seorang pembeli terekam kamera CCTV memesan es krim rasa coklat kesukaannya. Tiba-tiba, sebagian potongan es krim jatuh ke lantai. Gawatnya lagi, Sing Song malah mengambil kembali potongan es krim yang terjatuh, lalu mencampurnya kembali seperti semula. Konsumen nggak tahu soal kelakuan Sing Song. Setelah membayar, penikmat es krim ini langsung mencicipinya, sementara Sing Song malah ketawa senang tuh. Berkat rekaman CCTV, Sing Song pun langsung dipecat. Seorang koki panik akibat jatuhkan asbak rokok ke dalam panci masakan. Aksi melempari kolam renang tetangga dengan sampah rumah tangga terekam kamera CCTV. Akibat terburu-buru, seorang pengendara sepeda nyaris terserempet kereta api. Asyik menelpon, seorang pria tumpahkan abu jenazah saudaranya. Jangan kemana-mana, tetap di CCTV. Ya, jangan kemana. Tetap di